Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elika Fitri dari kelas 01 PM1 dengan NIM 80802000026. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Baiklah, langsung saja kita masuk dengan pembahasan yang pertama, yaitu fungsi dan ragam bahasa. Yang pertama yaitu pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa yaitu varian bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicaraan, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Yang kedua yaitu fungsi ragam bahasa. Fungsi ragam bahasa ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, fungsi ragam bahasa Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bahasa nasional, yaitu terdiri dari pertama, mampu menyatukan ribuan bahasa yang ada di Indonesia. Yang kedua, simbol kebanggaan nasional. Yang ketiga, simbol identitas nasional. Yang keempat, berarti menyatukan berbagai kelompok etnis. Yang kedua yaitu fungsi sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi negara. Yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Yang ketiga, berarti komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan. Yang ketiga yaitu yang keempat, budaya dan pengembangan alat-alat ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun poin ketiga yaitu ragam bahasa ilmiah dan non-ilmiah. Yang dimaksud dengan ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah yaitu tulisan yang disusun secara sistematis dan logis. Sedangkan ragam bahasa non-ilmiah yaitu kalimat yang tidak formal dari bentuk bahasa, kosakata maupun struktur, tetapi tetap harus mengikuti alur yang jelas dalam penulisannya. Adapun poin keempat yaitu ragam bahasa ilmiah dalam karya ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan serta penulisan dalam karya ilmiah. Dan materi yang kedua yaitu diksi atau pilihan kata. Yang pertama yaitu pengertian diksi. Diksi adalah salah satu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan suatu gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan kata, pilihan kata, dan lain-lainnya, sehingga dapat digunakan sebagai efek dengan sesuai dengan keinginan. Yang kedua yaitu fungsi diksi. Yang pertama, membantu audiens atau pembaca mengerti dengan apa yang disampaikan. Yang kedua, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif atau efisien. Yang ketiga, menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat. Yang keempat, menjadi lambang ekspresi yang ada dalam suatu gagasan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis makna kata. Yang pertama yaitu makna leksikal, yang kedua makna gramatikal, yang ketiga makna asosiatif, yang keempat yaitu makna konseptual, yang kelima yaitu konotatif, yang keenam denotatif, yang ketujuh idiomatikal, yang keenam referensial, dan yang terakhir non-referensial. Selanjutnya yaitu perubahan makna. Perubahan makna yaitu evolusi penggunaan kata biasanya menjadi tahapan makna modern menjadi sangat berbeda dengan makna aslinya. Adapun faktor penyebab perubahan makna. Yang pertama yaitu pengembangan dalam bidang, yang kedua yaitu pengembangan sosial dan budaya, yang ketiga perbedaan bidang dalam pemakaian, yang keempat adanya asosiasi, yang kelima perbedaan tanggapan, yang keenam pengembangan istilah, yang ketujuh
akibat ciri dasar yang dimiliki oleh unsur internal bahasa. Yang kedelapan, akibat adanya proses gramatik. Yang kesembilan, akibat unsur kesejahteraan. Yang kesepuluh, faktor emotif. Selanjutnya yaitu materi tentang kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Selanjutnya yaitu unsur kalimat. Unsur kalimat terdiri dari 5 macam. Yang pertama, subjek. Yang kedua, predikat. Yang ketiga, objek. Yang keempat, pelengkap. Yang kelima, keterangan. Selanjutnya yaitu inti kalimat. Inti kalimat adalah unsur-unsur inti di dalam sebuah kalimat. Unsur-unsur tersebut yang wajib ada dan hadir dalam sebuah struktur kalimat. Sebuah kalimat harus memiliki unsur predikat dan subjek. Jadi, inti kalimat adalah objek dan subjek. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama yaitu kesepadan struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan penalaran, kepaduan gagasan, kelogisan bahasa. Materi terakhir yaitu materi tentang paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berhubungan dan membentuk sebuah ide atau gagasan baru. Selanjutnya yaitu kriteria paragraf. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan yaitu hanya boleh mengandung satu gagasan. Yang kedua, kelengkapan, yaitu terpenuhinya semua unsur seperti gagasan utama, kalimat utama, dan kalimat pelengkap penjelasan. Dan yang terakhir yaitu kepaduan. Kepaduan yaitu gagasan utama pada paragraf yang saling mendukung. Adapun jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf terbagi menjadi 5, yaitu paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, paragraf narasi, paragraf argumentasi, paragraf persuasi. Selanjutnya yaitu jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama yaitu paragraf deduktif, yang kedua ineratif, yang ketiga induktif, yang keempat campuran. Dan yang terakhir yaitu jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuan penulisannya. Yang pertama yaitu paragraf narasi, yang kedua yaitu paragraf argumentasi, yang ketiga adalah paragraf eksposisi, yang keempat yaitu paragraf persuasi, yang kelima yaitu paragraf deskripsi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.